selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum memulai pelajaran, silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mohon berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah baik? Baik. Alhamdulillah. Berarti hari ini sudah semangat ya untuk memulai pelajaran. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Bapak mau mengingatkan kembali mengenai kontrak pembelajaran yang sudah kita buat sebelumnya. Di kelas Bapak selama proses pembelajaran diusahakan untuk tidak memainkan handphonenya agar lebih fokus lagi. Dan begitu Bapak minta untuk menggunakan handphonenya, barulah digunakan handphonenya ya untuk mencari materi-materi yang akan dipelajari hari ini. Dan juga di kelas Bapak tidak ingin ada yang makan saat Bapak sedang menjelaskan ya. Jadi diusahakan untuk tidak membuka makanan saat Bapak sedang menjelaskan. Oke, langsung saja sebentar ya. Bapak siapkan terlebih dahulu untuk materi pembelajarannya. Oke, sebelum memulai pelajaran, di sini Bapak sudah menyiapkan QR untuk absensi. Silahkan untuk di-scan terlebih dahulu QR-nya. Sebelumnya Bapak mau menanyakan apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, silahkan untuk di-scan terlebih dahulu QR-nya. Oke, setelah kita absen, selanjutnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu untuk ruang lingkup pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini ada 3 materi utama yang akan kita pelajari di pembelajaran kali ini ya. Kita akan membahas mengenai definisi, sejarah, dan juga praktik tentang berpikir komputasional. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu mengetahui dan juga mampu menerapkan berpikir komputasional di dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk penilaian, di sini Bapak akan melakukan 2 penilaian, yaitu penilaian sikap dan juga penilaian pengetahuan. Dan untuk penilaian sikap itu dinilai dari sikap kalian selama berada di kelas, apakah kondusif, apakah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan untuk penilaian pengetahuan ini diambil dari proses kalian selama kalian berdiskusi, selama kalian berpresentasi nanti, dan juga saat kalian dilakukan evaluasi kuisis yang akan Bapak berikan di akhir pembelajaran nanti. Oke, di sini kita sudah memiliki sebuah gambar. Kira-kira anak-anak tahu nggak sih ini gambar apa? Tahu Pak. Gambar apa tuh? Citra Niaga. Nah, kalau di sini kira-kira ada jual makanan apa aja sih? Ayo. Di Citra Niaga ada jual makanan apa aja? Nasi goreng Pak. Nasi goreng betul, ada. Apa lagi? 9. Apa? Nasi uduk. Nasi uduk ya, betul. Apa lagi? 9 Pak. Kira-kira amplang ada nggak? Ada. Oke. Terus di Citra Niaga tuh ada gedung-gedung apa aja sih? Warung Pak, warung. Warung-warung apa tuh? Warung Padang. Ya, tuh boleh. Mau baju Pak. Ya, betul. Apa lagi deh? Ayo, apa lagi? Toko buku. Ya, betul. Nah, kalau misalnya nih dari sekolah kita mau ke Citra Niaga, kita lewat jalan apa? Jalan apa? Ada yang tahu? Jalan Bayangkara Pak. Jalan Bayangkara, ya betul. Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan tadi sama materi kita hari ini itu apa sih hubungannya? Jadi kemampuan kita dalam menentukan bagaimana kita mau menuju ke tempatnya, bagaimana kita mau pergi ke tempat itu, terus apa aja yang ada di tempat itu semuanya berhubungan sama materi kita hari ini, yaitu berpikir komputasional. Nah, secara sederhananya, berpikir komputasional itu adalah kemampuan proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan juga efisien. Dan ini sangat diperlukan dalam ilmu komputer, terutama dalam proses codingan ataupun pemrograman gitu ya, agar prosesnya menjadi lebih mudah. Nah, setelah kita mengetahui definisinya, kita juga perlu tahu sejarah dari berpikir komputasional itu sendiri. Nah, secara sederhananya, berpikir komputasional ini diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 sampai 1996. Dan di Inggris sendiri di tahun 2014 itu sudah diterapkan berpikir komputasional ini di dalam kurikulum
Nah, sehingga anak-anak yang ada di sekolah dasar ataupun sekolah menengah, mereka sudah mengetahui mengenai berpikir komputasional ini dalam proses penggunaan alat teknologi, sehingga akan menjadi lebih mudah dalam pembelajarannya. Setelah kita mengetahui mengenai definisi dan juga sejarah, penting untuk mengetahui apa saja landasan-landasan yang ada di dalam berpikir komputasional itu sendiri. Nah, secara sederhananya untuk berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4 ya. Ada dekomposisi, ada abstraksi, pengenalan pola, dan juga algoritma. Dan gimana sih sebenarnya penerapan atau prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kita mulai dari penjelasan yang pertama mengenai dekomposisi. Ada yang tahu dekomposisi itu apa? Tidak tahu ya. Oke. Dekomposisi itu secara sederhananya adalah menyelesaikan masalah yang kompleks menjadi hal-hal yang lebih sederhana atau hal-hal yang lebih kecil. Contohnya apa nih? Misalnya kalian ada di dalam sebuah organisasi, terus kalian ditunjuk sebagai ketua. Nah, disitulah kalian membagi anggota-anggota kalian ke dalam divisi-divisi kecil, misalnya divisi acara, divisi humas, divisi kerohanian gitu ya, supaya kalian lebih mudah dalam menjalankan setiap program kerja kalian. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini secara sederhananya adalah mencari kesamaan dari setiap masalah yang sudah kalian bagi-bagi tadi. Contoh sederhananya, misalnya ya, kalian ini sedang menjemur pakaian. Nah, pakaian kalian itu sudah kering nih. Disitulah kalian bagi yang mana pakaian ayah, yang mana pakaian ibu, yang mana pakaian kalian. Itu untuk mempermudah kalian dalam proses melipat dan juga menyimpan bajunya, supaya tidak tercampur tuh antara pakaian ayah, ibu, dan juga pakaian anaknya. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu secara sederhananya adalah menyampaikan atau mencari fokus informasi. Jadi hanya fokus pada satu informasi saja. Contohnya kalau misalnya kalian liburan nih, kalian mau menyampaikan perjalanan kalian ke teman-teman kalian, kalian cukup fokus pada informasi tentang liburan kalian aja. Nggak perlu kalian fokus menjelaskan hal-hal lain, misalnya di jalan kalian ketemu kucing atau yang lain, kan itu bukan fokus informasinya ya. Jadi fokus informasinya itu pada liburan kalian. Jadi hanya fokus pada informasi yang penting-penting saja. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Algoritma ini secara sederhananya adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak menyusun langkah-langkah penyelesaian itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau instruksi itu termasuk menyusun langkah-langkah penyelesaian nggak? Termasuk ya. Jadi kalau misalnya ada instruksi nih membuat mie ayam, membuat apalagi misalnya bakso, itu termasuk algoritma nggak sih? Termasuk ya, karena itu termasuk menyusun langkah-langkah penyelesaian. Nah, itu contoh-contoh sederhana dari 4 penyusun dari proses berpikir komputasional itu. Baik anak-anak, setelah ini Bapak akan menunjukkan sebuah video, di mana video ini adalah bentuk praktik dari berpikir komputasional, dan di dalam video tersebut terdapat sebuah kasus yang harus kalian analisis dan juga carikan sebuah solusi dari video tersebut. Dan setelah ini Bapak akan bagi kalian ke dalam kelompok-kelompok untuk berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil analisis kalian tentang masalah yang ada di video tersebut. Silakan untuk disimak video berikut. Tak menunda pekerjaan. Kamu santai-santai, memangnya tidak ada tugas sekolah? Ada Pak, tapi nanti aja. Kamu masih lama. Jangan menunda-nunda, nanti menumpuk. Kalau sudah menumpuk, pekerjaan akan menjadi lebih berat. Iya Pak, nanti udah kerjakan. Papa udah ingatkan lo ya. Iya Papa. Dok, tugas kemarin masih belum selesai. Belum Pak, bentar lagi Dodo akan kerjakan. Kalau besok belum selesai juga, apa hukum ya? Iya Pak, Dodo akan bersedia dihukum jika besok belum.
Papa, Dodo meriang, panasnya tinggi. Kenapa kamu, Dok? Kok menangis begitu? Sakit? Kapan terakhir dikumpulkan? Besok, Pak. Sudah Papa bilang, seharusnya itu kan dikerjakan sejak kemarin, tapi kamu terus menunda-nunda. Jadi aku harus bagaimana? Sudah, sekarang Dodo fokus mau sehat dulu ya. Tapi lain kali saat kamu sehat, kamu tidak menunda pekerjaan. Baiklah, Mama. Ini terus sadar kalau pekerjaan itu tidak baik. Ini ngomong-ngomong, Dodo sakit kenapa ya? Menurut aku, Dodo sakit kalau pusing pikirin tugas-tugas yang numpuk. Ya, ya, ya. Baik, dari video tadi terdapat sebuah kasus yang terjadi karena kebiasaan Dodo yang sering menunda-nunda sebuah pekerjaan. Dan di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah studi kasus untuk kalian diskusikan. Jadi Bapak minta untuk kalian dibagi ke dalam 2 kelompok dan silakan berdiskusi untuk menyelesaikan soal yang ada di layar ini. Dan setelah kalian selesai berdiskusi, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai soal yang ada di layar ini. Silakan untuk berdiskusi membuat sebuah lingkaran sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi sebelumnya. Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai. Setelah ini Bapak minta untuk masing-masing kelompok untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Bapak minta dari kelompok 1 dulu deh untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai studi kasus. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang dimana anggotanya saya sendiri yaitu Frida. Saya Kristi. Saya Adit. Di sini kami akan membahas hasil diskusi yang namanya berpikir komputasional. Jadi yang pertama tadi studi kasusnya apa dampak negatif dari kebiasaan menunda-nunda yang dilakukan oleh Dodo dan bagaimana memperbaiki kebiasaan tersebut dengan menerapkan teknik berpikir komputasional. Nah, jadi setelah kita nonton video yang tadi, kita bisa lihat sendiri bahwa dampak negatif yang telah Dodo alami adalah dia karena menunda-nunda tugas sehingga tugas itu menumpuk. Terus ketika diingatkan oleh ayahnya, dia tetap kayak masih nggak mau ngerjain tugas. Alhasil dia tuh jadinya makin numpuk ke tugasnya. Lalu habis itu karena dia udah deadline-nya udah dekat, dia mau ngerjain tugas, tapi dia bingung mau ngerjain yang mana dulu karena numpukan. Jadi disitulah dia jadi menjadi pusing dan dia sampai jatuh sakit. Jadinya itulah tadi dampak negatif yang bisa kita ketahui. Baik, yang kedua, kita merencanakan sebuah strategi yang dapat membantu Dodo mengatur waktunya agar tidak menunda pekerjaan dengan menggunakan aplikasi atau alat bantu yang lain. Misalnya kita bisa membuat daftar tugas harian atau dengan menentukannya dengan pakai alarm atau mungkin pakai aplikasi yang bisa menstruktur waktu untuk membantu si Dodo tadi mengatur waktunya. Lalu yang ketiga di sini yaitu gimana caranya kita bisa membuatkan jadwal harian atau mingguan yang efektif bagi Dodo untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan dapat berikan penjelasan mengapa jadwal tersebut akan membantu Dodo lebih produktif.
Yang pertama di sini mungkin untuk pertama di pagi hari Dodo bisa mulai dengan memfokuskan energinya ke pekerjaan yang lebih berat untuk pertama. Lalu kemudian istirahat sejenak, selanjutnya dilanjut di siang harinya dia mulai mengerjakan tugas-tugas lain yang lebih ringan. Setelah itu di sore hari dia mulai menyelesaikan tugas-tugasnya yang tersisa yang mungkin tidak terlalu penting tapi harus tetap diselesaikan pada hari itu. Kemudian malamnya dia mungkin bisa meluangkan waktunya atau aktivitasnya pribadi untuk persiapan hari besoknya. Mungkin dengan seperti itu Dodo akan dapat mengatur jadwalnya lebih baik lagi. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebih yang bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih banyak. Kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita lanjut lagi ke kelompok 2 untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari studi kasus yang sudah kita tonton tadi. Silakan untuk kelompok 2 bisa maju terlebih dulu. Oh berapa? Oh itu nomor 2. Belum mulai. Oke, di sini kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Raffi. Nama saya Basyaruddin Setiawan. Saya Mobil Abid. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal-soal di atas. Nomor pertama, apa dampak negatif dari kebiasaan menunda yang dilakukan Dodo dan bagaimana memperbaiki kebiasaan tersebut dengan menerapkan teknik berpikir komputasional. Nah, yang pertama itu kebiasaan menunda ini itu dapat menyebabkan stres. Dan yang kedua, penurunan produktivitas. Dan yang ketiga, untuk mengatasinya, Dodo bisa berpikir komputasional dengan teknik yang pertama, dekomposisi, yaitu memecah tugas besar menjadi bagian kecil. Terus yang kedua, abstraksi, yaitu fokus pada hal yang penting dan hindari gangguan. Dan yang ketiga, teknik algoritma, yaitu menyusun rencana langkah demi langkah. Yang keempat, evaluasi atau memantau kemajuan dan membuat perbaikan. Dan yang terakhir, dia bisa melakukan penyederhanaan, yaitu menggunakan alat bantu untuk mengukur waktu. Dengan cara ini, Dodo akan lebih terstruktur pekerjaannya dan mengurangi kebiasaan untuk menunda-nunda. Lalu nomor 2 akan dijawab oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Rencanakan sebuah strategi yang dapat membantu Dodo mengatur waktunya agar tidak menunda pekerjaan dengan menggunakan aplikasi atau alat bantu yang dapat membantunya mengatur tugas dan waktu. Baik, di sini saya menjawab, untuk membantu Dodo mengatur waktu dan menghindari penundaan, berikut adalah strategi singkat. A. Buat daftar tugas, gunakan aplikasi seperti Todoist atau Trello untuk membuat daftar tugas dan menetapkan prioritas. Yang kedua, gunakan teknik Pomodoro. Cobalah teknik Pomodoro dengan bekerja selama 25 menit dan istirahat 5 menit untuk aplikasi seperti Focus Booster untuk membantu. Yang ketiga, atur jadwal harian, tentukan waktu khusus untuk setiap tugas dengan Google Calendar atau Clockify. Keempat, time blocking, alokasikan waktu tertentu untuk tugas-tugas spesifik agar tidak terganggu. Yang kelima, evaluasi kemajuan, setiap minggu tinjau kemajuan menggunakan aplikasi seperti Habitika atau Rescue Time. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, dengan rutinitas yang terstruktur, Dodo bisa lebih fokus dan menghindari penundaan. Berikutnya yang soal ketiga akan dijawab teman-teman. Baik, kemudian yang ketiga, buatkan sebuah jadwal harian atau mingguan yang efektif bagi Dodo untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Dan berikan penjelasan mengapa jadwal tersebut akan membantu Dodo lebih produktif. Jadi berikut jadwal harian Dodo yang efektif, yaitu pagi, mulai dengan tugas berat saat energi masih tinggi. Fokus bekerja selama 2 jam, lalu istirahat sejenak. Siang, kerjakan tugas lain yang lebih ringan. Setelah makan siang, lanjutkan pekerjaan administratif. Sore, selesaikan tugas yang tersisa dan tinjau kemajuan pekerjaan. Malam, luangkan waktu untuk aktivitas pribadi, persiapan untuk hari esok. Mengapa efektif? Jadwal ini mengatur waktu saat Dodo paling produktif, memberi istirahat yang cukup, dan memastikan ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
Itulah sekian dari kami tentang hasil kami untuk menjawab pertanyaan di atas. Mohon maaf, selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu. Tadi Bapak sudah menjelaskan dan juga sudah berdiskusi dengan baik mengenai berpikir komputasional, dan itulah manfaat dari berpikir komputasional anak-anak. Kita bisa mengatur waktu secara lebih baik, secara lebih efisien, dan kita bisa membagi setiap tugas-tugas ke dalam hal-hal kecil, dan kita bisa mengatur nih yang mana yang penting kita lakukan terlebih dahulu. Jadi itulah manfaat dan juga kegunaan dari penggunaan berpikir komputasional. Setelah kita sudah berdiskusi tadi mengenai studi kasus yang sudah diberikan, untuk menambah pengetahuan anak-anak sekalian dan untuk lebih mengetahui seberapa paham sih kalian sama materi hari ini, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah evaluasi berupa soal untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman dari anak-anak sekalian. Jadi untuk anak-anak sekalian bisa di-scan QR yang ada di sini dan bisa dikerjakan soalnya terlebih dahulu, dan dari soal-soal tersebut bisa dicari tahu nih soal mana yang kalian kira-kira masih belum paham dan butuh penjelasan lebih dalam lagi dari Bapak. Nanti setelah pengerjaan soal akan Bapak berikan penjelasan lebih supaya kalian lebih paham lagi tentang materi yang ada di dalam soal tersebut ya. Kerjakan sejujur mungkin, sebisa kalian mungkin, karena ini juga akan menguji seberapa tahu kalian tentang materi hari ini. Silakan untuk di-scan terlebih dahulu. Dan silakan untuk dikerjakan, waktunya kurang lebih 10 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, waktu mengerjakannya sudah selesai anak-anak. Bagaimana? Soalnya susah atau gampang? Susah ya. Di mana nih di bagian yang masih belum dipahaminya nih? Pak, saya masih belum paham tentang dekomposisi. Dekomposisi. Oke, masih ada yang belum paham tentang dekomposisi. Oke, Bapak akan jelaskan sedikit lagi mengenai dekomposisi. Dekomposisi tadi apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya Pak, mengubah masalah yang rumit ke bagian yang lebih kecil, yang lebih simpel. Betul. Jadi secara sederhananya tadi itu adalah memecahkan masalah ke dalam bagian-bagian kecil. Contoh sederhananya itu misalnya Kristi punya tugas nih. Tugasnya banyak banget gitu. Nah, akhirnya Titi membuat list nih tugas yang mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu, yang deadline-nya paling dekat. Nah, itu adalah contoh dari dekomposisi. Jadi Titi memecah masalah tadi ke dalam bagian-bagian kecil supaya Titi bisa mengerjakan prioritas terlebih dahulu. Jadi gimana Kristi? Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, yang lainnya kira-kira masih ada kesulitan di soal nomor berapa atau gimana nih? Aman aja? Aman aja. Oke, nanti akan Bapak lihat hasil dari pengerjaan kalian dan akan Bapak sampaikan nilainya di pertemuan minggu depan. Dan untuk anak-anak sekalian, untuk hari ini Bapak rasa pembelajarannya cukup sampai hari ini, dan semoga yang sudah kita pelajari bisa dipahami dan juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan akan Bapak sampaikan untuk minggu depan kita akan masuk ke materi baru, kita akan masuk ke materi TIK. Jadi untuk anak-anak sekalian bisa dipersiapkan mulai dari sekarang untuk mencari materi TIK, dan setelah itu bisa dipelajari terlebih dahulu. Jadi minggu depan kita akan diskusi lebih lanjut mengenai materi TIK tersebut. Dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang gitu ya. Jadi begitu minggu depan kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi mengenai materi TIK tersebut. Oke, untuk menutup kelas pada hari ini, silakan untuk ketua kelas untuk menutup pembelajaran pada hari ini ya. Pak. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.